Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang penyelesaian numerik persamaan diferensial dengan metode Euler. Misalkan di dalam sebuah diagram kartesius ada sebuah fungsi y sama dengan fx. Di dalam fungsi tersebut kita tentukan sebuah titik. Titik tersebut berada di x,0 dan y,0. Kemudian, dari titik tersebut kita buat garis singgung terhadap fungsi y sama dengan fx. Ya. Kemudian dari garis singgung kita tentukan sebuah titik, misalnya titiknya di sini, maka titik tersebut berada di x1, y1. Melalui titik x1 yaitu yang berada di gradien x0, y0 ini kita akan menentukan titik x1, y1 yang berada di kurva y sama dengan fx ya, yaitu titiknya berada di sini, dan sebetulnya yang akan kita cari x1, y1-nya yaitu yang berada di kurva y sama dengan fx. Jarak antara x0 dan x1 kita kasih nama h. Coba kita perhatikan daerah ini adalah kesalahan atau error yang dihasilkan dari menentukan x1 dan y1. Kalau misalkan hanya semakin kecil, dalam arti di sini x1-nya semakin ke kiri, maka errornya, kesalahannya itu semakin kecil. Untuk menentukan titik x1, yang paling tepat itu adalah mencari h-nya yang paling kecil. Karena kalau misalnya paling kecil adalah errornya juga lebih kecil. Sekarang kita perhatikan segitiga yang terbentuk dari titik x0 sampai x1 pada y0, kemudian y0 sampai y1, dan gradien garis singgung. Supaya lebih jelas, saya segitiganya pisahkan dulu. Segitiga tersebut kita kasih nama adalah segitiga ABC, di mana AB-nya adalah sigma X, yaitu antara X0 sampai X1, dalam arti di sini adalah H. Kemudian BC-nya adalah sigma Y, yaitu Y0 sampai Y1. Karena garis singgungnya itu adalah AC, dan yang sudah pasti ditentukan titiknya itu x0, y0 itu adalah di titik A, maka A itu merupakan gradien garis singgung. Untuk mencari gradien, berarti di situ adalah kita mencari M. Ingat, gradien itu sama aja dengan turunan pertama, atau di sini adalah Y aksen 0, karena si titik A itu berada di x0, y0. Gradien garis singgung selain dicari dengan turunan fungsi, bisa juga dicari dengan sudut. Pada segitiga ABC, B itu adalah siku-siku. Maka yang diketahui adalah sudut theta, delta X, dan delta Y. Nah, dari sudut theta berarti yang diketahui adalah sisi yang dihadapi dan sisi yang diapit. Kita tahu bahwa sisi yang dihadapi per sisi yang diapit itu adalah sama dengan tangen theta. Ya, nah mau dengan cara tangen theta, mau dengan cara turunan dari sebuah fungsi, itu fungsinya itu adalah di x0, y0 ya. Nah, fungsi tersebut atau turunan dari y aksen 0 atau tangen theta itu adalah BC per AB, di mana BC itu adalah delta Y dan AB adalah delta X. Delta Y berarti di situ adalah Y1 kurang Y0, dan delta X tadi kita sudah menentukan delta X itu kita kasih nama dengan H ya. Nah, dari situ berarti fx0, y0 sama dengan y1 kurang y0 per H. Oke, kita kali silang. Berarti jadi fx0, y0 sama dengan y1, y0. Nah, yang akan kita cari di sini adalah y1. Berarti y1 sama dengan min y0-nya pindah ke kiri, jadi positif. Nah, kita balikan, berarti jadi Y1 sama dengan Y0 ditambah H kali fx0, y0. Bagaimana kalau misalnya kita mencari Y2? Nah, perhatikan dari sini, kalau kita mencari Y2, berarti di sininya adalah Y1
ditambah H kali Fx 1, Y1. Begitu juga dan seterusnya. Kalau misalnya kita mencari Y sama dengan N tambah 1 sama dengan YN ditambah H kali fungsi dari Xn, Yn. Fungsi dari Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah H dari fungsi Xn, Yn itu yang dinamakan dengan persamaan metode Euler. Contoh, diketahui dy per dx sama dengan 2x kuadrat y tambah 3y kuadrat tambah x kuadrat tambah 3 dengan kondisi x0 sama dengan 1 dan y0 sama dengan 1, tentukanlah y untuk x sama dengan 1,2 dengan h sama dengan 0,2 dan h sama dengan 0,1. Berarti kita dua kali menghitungnya ya. Penyelesaiannya untuk H sama dengan 0,2, ingat kita ke rumus persamaan diferensial Euler ya. Nah, dari persamaan diferensial Euler kita menentukan Y1, berarti Y1 sama dengan Y0 ditambah H kali fungsi X0, Y0. Nah, di sini X1-nya itu adalah X0 ditambah H ya. Maka di sini X1-nya adalah 1 ditambah 0,2, yaitu 1,2. Untuk menghitung fungsi 1,1, kita tinggal substitusi ke dy per dx. Kita ganti x-nya dengan 1 dan y-nya juga dengan 1. Menjadi 2 kali 1 kuadrat kali 1 ditambah 3 kali 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3. Berarti 1 kuadrat 1 ini 1, 2 kali 1 kali 1 2, ini 3 kali 1 3, ini 1, ini 3. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 3 adalah 9. Maka si yx-nya menjadi 1 ditambah 0,2 kali 9 yaitu 2,8. Maka nilai Y yang berada di titik X sama dengan 1,2, nilainya adalah 2,8. Sekarang kita akan menghitung Y untuk H sama dengan 0,1. Ingat, berarti kalau menghitung Y1 sama dengan Y0 ditambah H kali fungsi X0, Y0. Nah, di situ untuk X1 adalah X0 ditambah H. Berarti X0 tadi kan adalah 1. H-nya adalah 0,1. Berarti X1-nya jadi 1,1. Nah, sekarang kita hitung Y-nya itu yang berada di titik X sama dengan 1,1 ya. Berarti di sini Y0-nya masih tetap 1, kemudian H-nya kita ganti dengan 0,1 dan fungsinya adalah 1,1. Kemudian kita mencari Y yang berada di titik X sama dengan 1,1 ya. Nah, Y0-nya adalah 1, kemudian H-nya adalah 0,1 dan Fx 0, Y0 adalah F1,1. Nah, kemudian kita isi F1,1 itu ke dalam fungsi dy per dx di soal yang awal ya, yaitu 2x kuadrat y ditambah 3y kuadrat ditambah x kuadrat tambah 3. Kita ganti x-nya dengan 1, y-nya dengan 1. Maka didapat adalah 2 kali 1 kuadrat kali 1 ditambah 3 kali 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 ya. Nah, di sini hasilnya masih tetap sama yaitu 9 karena 2 tambah 3 tambah 1 tambah 3 yaitu 9. Nah, 1 ditambah 0,1 dikali 9 hasilnya adalah 1,9. Ingat tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus mengambil kesalahan yang paling kecil atau error yang paling kecil. Ingat, error yang paling kecil itu tergantung dari H. Semakin kecil H, maka errornya semakin kecil pula. Nah, maka di sini hanya kita ambil yang 0,1. Maka kita dapat titiknya itu di X1-nya adalah 1,1 dan Y1-nya di 1,9 ya. Di sini 1,1 titik koma 1,9 karena untuk memisahkan antara X1 dan Y1. Kemudian kita mencari Y sejatinya atau Y yang sebetulnya yang berada di titik X sama dengan 1,1 dan Y-nya adalah 1,9. Rumusnya adalah Y
berada di titik X sama dengan 1,1 sama dengan Y1 ditambah H kali fungsi X1, Y1 ya. Nah, sekarang berarti Y1-nya adalah 1,9, kemudian H-nya adalah 0,1, maka di sini kita mencari fungsi dari 1,1, X-nya 1,1 dan Y-nya 1,9. Kemudian kita substitusikan fungsi dari X1 1,1 dan Y1-nya 1,9 terhadap fungsi fx atau dy per dx. Berarti di situ kita dapat 2 kali X-nya adalah 1,1 kuadrat, Y-nya adalah 1,9, ditambah 3 kali 1,9 kuadrat ditambah 1,1 kuadrat ditambah 3. Nah, hasilnya adalah 20,72. Sekarang kita hitung 1,9 ditambah 0,1 kali 20,72 adalah 3,9721. Nilai Y 3,9721 itu adalah untuk X sama dengan 1,1 dan H-nya adalah 0,1 dari sebuah fungsi dy per dx sama dengan 2x kuadrat Y tambah 3y kuadrat tambah X kuadrat tambah 3. Terima kasih.